Jadi angle saya ngelihatnya kalau kita pengen bantu orang, jangan hanya nunggu pas kita mampu. Pas kita punya rezeki lebih. Walaupun kaidah agamanya kayak gitu. Kan dalam Islam itu ada syariat, nanti di atasnya ada ihsan ya. Kalau syariatnya kita nggak boleh berinfak lebih daripada misalnya sepertiga harta kita tanpa seizin keluarga. Tapi Abu Bakar berinfak seluruh hartanya. Umar berinfak setengah hartanya. Kok melebihi standar syariat? Ya karena keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, bukan hanya beliau berdua tapi juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya derajatnya tuh udah wafa. Derajatnya udah muhsin, orang-orang yang berihsan. Sehingga mereka melakukan sesuatu lebih daripada standar umum yang dilakukan orang lain. Nah, saya ngelihat ternyata menurut saya tuh kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesain sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, Nabi SAW mengatakan, "Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati." Siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Lebih canggih mana nih? Kita nyelesain masalah kita sendiri atau Allah yang nyelesain masalah kita? Allah yang nyelesain masalah kita. Jadi biar Allah yang beresin masalah kita, tugas kita adalah beresin masalah orang lain. Kayak gitu kaidahnya, dan itu bukan hanya hadis motivasi. Saya menjadikan semua ayat dan hadis yang saya tahu itu sebagai konsep berpikir, bukan sekedar hadis motivasi. Baca hadis kemudian memotivasi, ayo tolong orang lain, tapi jadikan itu konsep berpikir. Apa bentuk konsep berpikirnya? Begitu kita punya masalah, nyari orang yang juga sama punya masalah. Lo punya masalah nggak? Nggak ada. Kok nggak sih? Cari. Lo punya masalah nggak? Siapa yang punya masalah? Tolong DM saya. Siapa yang punya masalah? Tolong WA saya. Siapa yang punya masalah? Tolong japri saya. Akhirnya berudul banyak banget kan yang datang. Oh, saya punya masalah. Pilih salah satunya yang kita mampu. Kadang-kadang yang kita tolong tuh bukan yang paling darurat, bukan yang paling besar, bukan yang paling sulit, tapi yang paling mungkin kita lakukan. Ini hal yang wajar, jadi kita nggak boleh juga menjudge orang lain, lu kerjaannya bantu yang kecil-kecil, yang receh-receh. Ya siapa tahu dia yang receh tapi ikhlas, dan kita yang mungkin istimewa banget nggak sanggup jaga keikhlasan kita kan. Kayak cerita bab ikhlas kemarin, ada 2 orang beramal, yang satu sholatnya standar, yaitu sholat wajib doang. Yang satu lagi plus qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Mana lebih baik? Yang plus dong. Wajib plus sunnah. Lebih baik yang plus. Tapi kadang-kadang yang plus ini ujian keikhlasan, ujian rianya juga lumayan luar biasa. Kalau yang standar, apa yang mau diriain? Kayak hafalan Al-Quran. Yang satu hafal trikul. Yang satu lagi hafalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Wah, setengah Al-Quran, 15 juz. Mana yang lebih utama? Pastinya yang lebih banyak hafalan. Tapi paling banyak hafalan justru ujian rianya lebih berat, lebih besar. Kalau dia baca Quran di dalam sholat, pasti dia akan diuji oleh setan, yuwaswis. Mereka pasti nggak bisa ngeralat kalau lu salah. Jadi tenang aja. Karena suratnya di tengah-tengah gitu, dia baca ayat yang saya juga nggak terlalu hafal lah, pokoknya di tengah-tengah Quran gitu ya. Contoh yang mungkin yang paling saya sering ulang tuh kayak surat favorit saya, surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha. Di belakang tetap diam. Idzin tabadat min ahliha.
Diam aja di belakang. Kenapa? Gak hafal, sama nih. Kan agak-agak yuaswis tuh. Tuh kan bener, susah emang surat itu, yang lain gak pada hafal, jadi biasa aja kali gitu. Dan makmum ini macam-macam karakternya. Dan jadi ada karakter imam, ada karakter makmum. Imam kadang-kadang kayak gitu, caper gitu kan, baca ayat susah-susah, udah gitu mentok Al-Ikhlas. Idza tabadat min ahli qul huwallahu ahad. Imam. Makmum ada juga yang unik. Uniknya apa? Giliran ayatnya dia nggak hafal, diam. Giliran ayatnya yang semua hafal, semuanya benerin. Ayatnya misalnya standar lah ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Serentak satu masjid. Alladzi hum fi mukhtalifun. Wah, serentak semuanya. Kenapa nggak serahin aja di depan? Kan udah ada imam pengganti di belakang teh. Di belakangnya imam. Kenapa nggak dia aja yang benerin? Kenapa semuanya serentak satu shaf pertama hufaz semua itu, hafiz. Kebenaran suratnya populer. Kalau giliran suratnya sulit, semuanya diam. Kenapa? Takut riya. Kenapa makmum pada diam? Takut riya, Ustadz. Jadi masing-masing punya karakter. Artinya jangan remehin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kadang ada teman kita kebaikannya itu sepele, cuman rapihin sendal doang depan masjid. Cuman meriksa keran doang yang kalau nggak terlalu rapat menutupnya dia rapetin. Tapi amal yang dia lakuin itu karena diremehin orang, jadi nggak ada peluang riya. Sedangkan kita, amal yang kita lakuin karena berpotensi dipuji oleh orang lain, berpotensi juga buat riya. Makanya buat saya sih udah lakuin aja apa yang kita mampu. Tolong orang semampu kita. Kalau mau lebih sedikit gambling, karena kita yakin sama Allah, ya udah lakukan yang lebih berat daripada yang kita mampu. Sesekali coba kayak gitu. Kalau buat saya tuh kayak akidah challenge. Kan sekarang orang challenge-nya macam-macam ya. Ada yang kalau yang di YouTube ada yang ngeprank temennya lah. Apalagi yang terbaru, keluar dari mobil terus joget-joget gitu. Gak ngerti juga maksudnya apa gitu. Ya terserah deh, itu mah ekspresi orang lah ya. Saya gak mau menjudge, yang jelas ternyata dalam Islam juga ada challenge-challenge yang keren gitu. Akidah challenge itu kayak gimana? Gambling dalam arti kita mengambil resiko, kita mengambil sesuatu yang menurut kita agak sulit, tapi kita berserah diri kepada Allah, itu kan keren ya. Salah satunya apa? Akidah challenge. Meninggalkan satu pekerjaan yang kita yakin itu gak halal, lalu kita mencari pekerjaan yang lain yang halal tapi gak yakin nemu apa enggak. Ini kan agak bertaruh kan? Nah, disinilah ada iman atau akidah challenge-nya. Dan dengan akidah challenge, akhirnya kita akan menemukan kebesaran Allah. Siapa yang pernah nerapin akidah challenge dalam hidupnya? Ibunya Nabi Musa. Ketika Allah mengatakan kepada ibunya, "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an qadhifihi fit tabut, faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bil sahil, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah." Itu berat banget loh. Ketika Allah berfirman kepada ibu Musa, "Hanyutkanlah bayimu ke sungai Nil." Supaya apa? Supaya dia nanti kemudian akan ditemukan oleh musuhku dan musuhnya. Kan berat nih. Ya Allah disuruh hanyutkan, malah bukan diselamatkan, malah ditemukan oleh musuhnya. Ini akidah challenge, ini iman challenge banget buat ibunya Musa. Dan kata Allah, la takhafi, jangan takut. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami pasti akan kembalikan dia kepadamu. Akhirnya dihanyutkan oleh ibu Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala singkat cerita mengundang kembali ibu Musa ke istana untuk menyusui bayinya yang sedang kehausan di istana. Akhirnya kembalilah bertemu antara Musa dengan ibundanya, bahkan dengan keluarga besarnya. Ini namanya akidah challenge menurut saya nih. Atau Musa juga pernah akidah challenge kayak gitu ketika Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Kenapa Allah nanya? Padahal Allah tahu jawabannya. Tidak semua pertanyaan di dalam Al-Quran artinya karena nggak tahu. Ada pertanyaan karena nggak tahu, ada pertanyaan karena nguji, ada pertanyaan karena ingin menegaskan berita. Dan ini pertanyaan Allah ingin menegaskan berita bahwa itu tongkat, bukan ular. Sehingga Allah nanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kananmu Musa? Qal
Musa yang ngomong, Musa yang bicara. Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat ya Allah. Siapa yang ngomong? Musa. Artinya itu benar-benar tongkat, bukan doktrin. Allah enggak mengatakan Musa itu tongkat ya. Ya Allah enggak. Allah nanya, apa itu Musa? Kata Musa tongkat. Berarti kamu yang bilang tongkat ya, bukan aku gitu, bukan Allah. Akhirnya aku pakai untuk hiking. Atawakka'u 'alaiha. Untuk apa itu? Untuk naik gunung. Apa istilah kita? Ya mudah-mudahan tidak ada yang mempermasalahkan. Hiking. Karena itu memang benar kayak gitu kan? Untuk hiking, kalau di zaman kita kayak trekking gitu kan ya, istilah-istilah kita kan ya, untuk naik gunung pakai tongkat. Wa husyu biha 'ala ghanami. Saya pakai untuk menggembalakan ternak-ternak. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan beberapa fungsi yang lain lah. Terus kata Allah, alqiha ya Musa, coba kamu lempar wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu tiba-tiba ketika Musa melemparnya, dia menjadi ular yang merayap-rayap. Kemudian Allah kasih challenge buat Musa. Apa challenge-nya? Khuzha, coba kamu ambil Musa. Ini challenge buat Musa, biar Musa makin yakin sama Allah. Dikasih ujian dulu. Khuzha la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Gak usah khawatir. Berarti Musa khawatir. Karena Musa ngeliat, aduh ini ular dalam hidup Musa. Musa belum pernah megang ular. Sekarang disuruh pegang ular sama Allah. Khuzha, pegang ular. Dan ini bukan ular biasa yang ditemukan di hutan. Ular, bahasa kita jadi-jadian. Kan lebih ngeri ya. Kalau ular biasa, kita juga jarang megang. Gak pernah megang, malah kecuali di kebun binatang. Itu juga didampingin pawangnya. Ini gak masalah nih, gak masalah. Oh ya udah, begitu dia agak-agak ularnya iseng dikit, Pak, ini kenapa nih, heboh gitu, panik gitu, agak-agak norak gitu kan ya. Megang ular di kebun binatang norak, gimana di hutan gitu. Jadi jangan meremehkan Musa yang khawatir. Kenapa Musa khawatir? Wajar. Pertama, itu ular liar yang bukan di kebun binatang, gak ada pawangnya. Kedua, itu ular bukan dari semak-semak, dari tongkat. Kan aneh. Kalau dari semak-semak, ular biasa mungkin Musa gak takut, karena Musa seorang laki-laki yang perkasa. Tapi ini ular dari tongkat. Jadi kalau kita mau pakai nalar, kenapa Musa takut sama ular gituan doang? Karena ularnya bukan ular yang biasa, tapi ular yang berubah dari tongkat. Jadi kayak jadi-jadian gitu. Waduh, ini ular dari tongkat jadi ular. Gimana megangnya ntar kalau ada apa-apa gimana? Musa khawatir. Kata Allah, la takhaf, jangan khawatir. Sanu'iduha siratahal ula. Ntar kami balikin lagi kepada bentuk aslinya. Ini akidah challenge buat Musa. Kalau bahasa teman-teman yang ngajinya mungkin lebih lebih dalam, istilahnya rububiyah, uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya. Kita menerjemahkan, bukan mengubah istilah, akidah challenge. Dipegang sama Musa dikit, langsung berubah lagi menjadi tongkat. Maka bertambahlah iman Musa. Bertambahlah, arti bertambah iman apa? Bertambah percaya sama Allah, bertambah yakin sama Allah. Nanti kalau dikasih challenge yang lain, udah sanggup. Challenge berikutnya apa? Challenge berikutnya adalah idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia itu jahat banget. Itulah challenge yang lebih berat daripada megang ular. Tapi Allah kasih challenge yang kecil dulu biar Musanya makin yakin. Ini artinya teman-teman, kadang-kadang ketika kita ngambil sebuah pilihan yang sulit, kita agak sedikit gambling dalam hidup kita, tapi bersandar kepada perintah Allah, larangan Allah, kehendak Allah, apa yang Allah mau, syariat Allah. Di situ kita belajar iman, termasuk nolong orang lain. Sehingga kata Nabi, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Siapa yang sibuk ngurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk ngurus hajat dia. Termasuk nanti banyak sekali hadis-hadis yang lain yang senada atau semakna dengan ini. Ini artinya angle-nya buat saya, kalau kita punya masalah, tolong orang yang punya masalah. Baru Allah tolong kita. Kalau kita pengen ditambahin rezeki, tolong orang dalam menyelesaikan masalah keuangan dia atau harta dan seterusnya. Jadi bekerjalah kepada Allah. Paling gampang tuh nyari kerja ke Allah loh. Nyari kerja ke perusahaan belum tentu diterima. Kalau ke Allah diterima enggak? Pasti diterima. Allah enggak pernah nolak. Orang yang pengen bekerja kepada Allah, artinya pengen beramal, Allah enggak pernah nolak.
Kenapa saya mengistilahkan bekerja? Dan Allah juga mengistilahkannya kayak gitu, berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Mau nggak aku tawarin kalian satu tijarah, satu bisnis, satu perdagangan, satu kerjaan, satu project kalau bahasa kita. Berarti kadang kita berdagang dengan Allah, bertransaksi dengan Allah. Gimana bertransaksi dengan Allah? May yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nanti Allah balas berlipat ganda. Bukankah itu transaksi? Baik, jual beli yang tidak akan mungkin rugi. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bahasa analoginya adalah bahasa dagang atau bisnis. Jadi kalau mau dapat kerjaan yang paling gampang, tapi bayarannya itu bukan UMR, berapa ribu kali lipat UMR, dan kerjanya itu mulia banget, kita bukan cuma dapat upah, tapi juga kita dapat kehormatan, bekerjalah kepada Allah. Itu paling luar biasa, gampang banget. Kerjanya apa? Saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kapasitas, saya nggak punya keahlian. Keahlian yang dibutuhkan itu bukan punya sesuatu, enggak. Apapun yang ada dalam diri kita yang kita bisa lakukan untuk bantu orang lain, itu keahlian. Sekedar apa? Mungkin sekedar repost, sekedar ngajak teman, sekedar, bukankah kita bisa ngelakuin banyak hal untuk bisa membantu orang lain? Kalau kita nggak punya uang, kita nggak usah ngasih uang. Kita ajak orang yang punya uang untuk memberi uang kepada dia. Kita jadi mediator. Bekerjalah kepada Allah, pasti diterima sama Allah. Terus diupahin sama Allah? Ya, karena dalam bahasa Al-Quran Allah mengistilahkannya dengan jaza, dengan ajrun. Jaza artinya apa? Balasan. Ajrun, upah, pahala. Sama kan? Balasan, upah, pahala, itu semuanya sama. Berarti kalau kita pengen dapat kerjaan nih, paling gampang kerja aja sama Allah. Jadi udah gak ada lagi pengangguran di muka bumi ini kalau dia yakin kepada Allah. Tinggal kita, ya Allah, saya nih lagi bawa, dalam analogi kita nih, lagi bawa map. Ngapain? Cari kerja. Ke siapa? Ke langit. Caranya? Kita datangin orang miskin. Caranya datangin anak yatim. Caranya datangin orang-orang yang membutuhkan. Kalau zaman Nabi dulu, Rasulullah SAW itu, Khadijah bilang, Rasulullah itu adalah laki-laki yang yang mengayomi anak yatim, orang miskin, orang tua, janda-janda yang ditinggalkan wali-walinya. Nabi yang menafkahi mereka. Sehingga inilah bentuk dari ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat dulu, siapa yang bisa saya bantu? Siapa yang bisa? Jadi analoginya adalah cara berpikirnya adalah kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kalau kita pengen dikasih rezeki oleh Allah, kasih rezeki untuk orang lain. Dan Allah pasti akan ngasih kita upah lebih gede daripada semua upah yang pernah diberikan oleh manusia. Jadi seorang kurir, jadilah kurir langit. Gimana menjadi kurir langit? Cari orang yang lagi pesen, lagi order rezeki, lagi order bayar hutang, lagi order berobat, kan dia lagi order tuh. Cara ngordernya gimana? Ya angkat kedua tangannya. Ya Allah, saya punya banyak hutang. Ya Allah, anak saya sakit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka kan lagi order kebaikan kan ke langit. Nah, kadang-kadang Allah mengetuk kita untuk jadi kurir Allah. Kayak tadi misalnya saya lagi ngeliat gitu di story gitu, muncul karena ada muka saya di situ ya saya klik gitu ya. Kok ada muka saya di sini? Kayaknya banyak banget muka saya akhir-akhir ini gitu. Saya klik nih. Alhamdulillah gitu ya. Saya klik, apaan sih ini, kepo gitu kan. Oh ternyata lagi ada perdebatan kecil tuh antara pro dan kontra. Saya baca komennya satu-satu kan. Di antara sekian banyak komen yang pro dan kontra, tiba-tiba ada satu komen yang agak-agak kurang nyambung sebetulnya. Ada yang komen, anak saya butuh uang untuk belajar, untuk beli buku diktat sekolah dan gak punya biaya. Kenapa tiba-tiba Allah takdirkan saya ngeklik itu, terus saya ngelihat komennya? Karena Allah lagi ngasih saya kesempatan jadi kurir kan gitu kan. Di antara sekian komen, ini aja yang saya fokus. Saya langsung DM orangnya, Pak, Bapak di mana? Ternyata di NTB, di Lombok. Bapak butuh apa? Saya hanya butuh biaya untuk buku anak saya. Masya Allah nih orang luar biasa ya. Enggak mengatakan saya butuh uang sekian, enggak. Hanya untuk biaya buku. Artinya saya misalnya kalau saya mau saya akan bayar ke sekolahnya. Anaknya dapat buku, enggak akan saya kasih uang biar manfaatnya lebih jelas gitu.
Kecil sih, tapi kan kenapa Allah takdirkan tiba-tiba saya baca postingan itu, saya lihat komen-komennya, mungkin cara Allah ngegelitik saya tuh lewat penasaran, pengen tahu ada kehebohan apa, terus nemu di antara sekian kan banyak tuh, ada ratusan, baca satu-satu, kadang senyum, kadang kayak cemberut gitu, apaan sih nih, apa, satu-satu, ada yang unik nih, gak nyambung komennya, anak saya butuh biaya sekolah, langsung saya coba DM, dan ini sering terjadi dalam hidup kita teman-teman. Jadi gak perlu kita cari juga, Allah yang kayak ngorder ke kita, orang tuh ngorder, Allah nge-link kayak sistem startup ya. Jadi kayak social respon gitu, dia ngorder, terus kita kayak driver yang lagi dekat sama lokasi itu, tiba-tiba masuk ke kita, apa kayak notifnya, udah kita tinggal mau apa enggak ngambilnya nih. Kalau kita pikir, aduh jauh banget nih, kan saya sering mesen mie Aceh ya, di Buah Batu, tapi tinggal Cihanjuang. Udah diambil, ternyata pas tahu Cimahi ditolak lagi. Aduh, kecewa banget nih ditolak. Tapi masih mending lah daripada ditolak mantan, masih. Cuman sampai berkali-kali ditolak gara-gara ngordernya di Cimahi, barangnya ada di Buah Batu, kan orang yang males. Padahal insya Allah pasti saya akan ngasih lebih, saya tahu lah jauh banget, kasihan kalau cuman sekian ribu, kadang-kadang cuman 30.000, ya udah digenapin 31.000 misalnya. Ganjil nggak genap. Maksudnya ditambahin lah 1.000 ongkos capek misalnya. Nah ini kadang-kadang kita pikir, aduh jauh banget. Kita mau klik nggak sih? Allah nggak lagi ngirim nih. Ada yang order, terus muncul notif di kita. Ini analogi lewat digital startup kayak gitu. Ada notif ke kita, mau diambil nggak nih? Begitu kita klik, kita ambil, maka Allah Subhanahu Wa Taala langsung transfer balasannya, upahnya, pahalanya ke saldo kita. Dan Allah kalau transfer biaya kurirnya itu lebih gede daripada semua biaya kurir yang pernah ada di muka bumi. Gede banget Allah ngasihnya. Kan berarti gampang kan cari kerjaan? Cari aja kerja ke langit. Dan Allah sering banget ngasih notif ke kita, tinggal kita ambil apa enggak. Nah ini artinya ternyata cara kita pengen kaya, pengen sukses, pengen bahagia, pengen ditolong tuh bukan nunggu beres urusan kita baru nolong orang lain. Tapi nolong orang lain supaya beres urusan.